Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Nah, di sini sebelumnya kita belum berkenalan ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama kakak adalah Kak Tinkin. Biasa dipanggil Kak Tin. Kakak adalah mahasiswa Undiksa semester 6, bimbingan dan juga konseling. Nah, di sini sebelumnya untuk tujuan kakak kesini yaitu untuk mengadakan bimbingan klasikal yang sudah diinformasikan kepada guru yang telah adik-adik dapatkan informasi kemarin. Baik, untuk itu sebelum mengawali pada pelayanan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu kakak pimpin berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, nah di sini adik-adik kakak lihat ini ada 2 bangku kosong. Nah di sini siapa ketua kelasnya? Iya, ketua kelasnya bagaimana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang Bu yang nggak hadir. Oh ya, ada 2 orang. Baik, nanti sampaikan kepada kakak ya di Siap. akhir ini layanan. Oke, baik. Nah di sini adik-adik sebelumnya kakak ingin memberikan sebuah layanan klasikal. Nah sebelumnya adik-adik juga pernah guru bimbingan dan juga konseling tentunya memberikan layanan juga. Benar begitu? Benar. Nah, kalau boleh tahu nih, materi apa kira-kira yang sudah disampaikan? Gitu. 2 minggu lalu terakhir bimbingan klasikal itu tentang motivasi belajar. Wow, motivasi belajar itu adalah salah satu hal yang sangat amat penting ya. Baik, nah di sini kakak akan memberikan informasi sedikit terkait dengan materi pengambilan keputusan karir. Nah, sebelumnya adik-adik di sini apakah sudah menetapkan pilihan karir yang akan dilakukan? Karena adik-adik sekarang udah kena kelas 11 ya ternyata ya. Karena sudah kelas 11 tentunya mulai mencari jati diri, mulai dari mengenali bakat maupun minat, dan juga pastinya adik-adik mengikuti ekstrakurikuler. Nah, kalau boleh tahu nih kakak ya, ini adik-adik di sini tuh kebanyakan ikut ekstrakurikuler apa sih? Pramuka Bu. Wah, pramuka. Ada lagi? Ini pengibar bendera. Paskibraka. Ya. Wah, ternyata di sini banyak ya yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, harapan ibu adik-adik dapat mengikuti secara aktif ekstrakurikuler yang ada, karena itu dapat membantu adik-adik bisa menemukan bakat dan minat. Seperti itu ya. Nah, sama halnya dengan pengambilan keputusan karir. Nah, bagaimana adik-adik dapat mengambil suatu keputusan? Nah, dari sekarang adik-adik bisa merencanakan dari pengambilan keputusan karir yang ingin kalian tempuh nantinya. Karena masih ada hal-hal yang waktu begitu ya, waktu yang sangat panjang. Jadi menurut kakak sangat-sangat bermanfaat seperti itu untuk bisa mengelola waktu dengan baik, merencanakan jangka panjang seperti itu. Di sini adik-adik tentunya tidak asing lagi ya terkait dengan karir seperti itu. Nah, kalau kakak ingin nanya ke adik-adik, karir itu menurut adik-adik itu seperti apa? Menurut saya karir itu pekerjaan. Bagus, betul sekali. Karir itu adalah sebuah pekerjaan. Di sini ibu akan menambahkan sedikit, di mana karir ini dalam KBBI juga itu berarti bahwa suatu pekerjaan, jabatan, dan juga kemajuan dari seorang individu. Nah, adik-adik dapat melihat dari jenjang karir dari waktu kita TK, bisa jadi SD, bisa jadi di SMP, SMA, hingga sampai ke perguruan tinggi. Itu juga merupakan sebuah karir seseorang untuk bisa menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya seperti itu. Ataupun karir juga berkaitan dengan bagaimana ketika
adik-adik sudah lulus, adik-adik dapat bisa berkontribusi di lapangan, di dunia pekerjaan. Baik adik-adik, nah di sini ada pengertian dari pengambilan keputusan karir. Nah, di mana pengambilan keputusan karir ini adalah suatu tahapan yang harus dilalui untuk memilih karir, yaitu melalui apa saja. Yang pertama adalah penilaian diri, mengetahui informasi karir, memiliki tujuan karir, perencanaan karir yang matang, serta kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, biasanya pengambilan keputusan ini juga mempertimbangkan dan juga dapat menimbang dan juga dapat memantapkan untuk bisa memilih suatu hal yang ingin kita lakukan. Begitu ya adik-adik ya, dapat dipahami? Paham. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa indikator ataupun ciri-ciri yang ada dalam pengambilan keputusan karir. Yang pertama adalah penilaian diri, informasi karir, tujuan karir, perencanaan karir, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini yang pertama adalah penilaian diri. Nah, penilaian diri. Nah, di mana adik-adik itu dapat menilai diri adik-adik sendiri seperti itu. Mulai dari apa? Mulai dari pilihan, kekurangan, bakat, minat. Adik-adik sudah mengetahui sehingga adik-adik nantinya akan dipermudah ketika melakukan atau memilih suatu jurusan yang sesuai seperti itu. Nah, penilaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah perbuatan menilai, sedangkan diri yaitu milik KBBI yaitu sendiri. Maka penilaian diri adalah perbuatan yang menilai diri kita sendiri, baik itu salah maupun benar. Bagaimana kita dapat menilai seperti itu ya adik-adik ya. Contohnya ketika fakta positif menunjukkan yang ada di sekolahan ya, yaitu pertama adalah siswa sadar bakat dan juga maupun minat sehingga dapat mengikuti ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu siswa dapat mengenali metode belajar. Nah, selanjutnya siswa menyadari bahwa nilai tertinggi di bidang matematika misal. Nggak hanya matematika saja ya adik-adik ya. Biasanya ada yang suka IPA di sini mungkin, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Bali mungkin ya yang suka ya dengan mata pelajaran lainnya. Nah, itu ketika adik-adik sudah paham, adik-adik dapat mengembangkan itu ya, dapat mengembangkan dan juga bisa berfokus kepada apa yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya namun juga menunjukkan bahwa fakta negatifnya juga ada ya teman-teman. Nah, yaitu yang pertama adalah siswa bingung akan bakat minat, terus siswa belum mengenali cara belajar yang efektif, dan juga siswa belum menyadari jurusan yang diinginkan. Selanjutnya adalah informasi karir. Nah, ketika kita berbicara mengenai informasi karir, tentunya seseorang yang telah memiliki keinginan tentunya akan mencari berbagai informasi ya adik-adik ya. Mulai dari mana adik-adik biasanya pengen mengikuti atau sudah menetapkan shift tujuan atau jurusan adik-adik? Itu biasanya adik-adik lebih suka apa sih? TikTok atau Instagram terkait dengan materi ataupun informasi-informasi? Kalau saya dari YouTube, Bu. Dari YouTube. Ya. Kalau boleh tahu apa itu channelnya? Welino. Oh, dari Welino. Itu juga bagus sekali. Itu bisa memberikan kita inisiatif seperti itu. Atau kalau tidak, kita biasanya suka nggak adik-adik ini menonton apa ya? Itu untuk persiapan UTBK. Nah, biasanya cari-cari informasi tuh, gimana sih caranya bisa masuk ke jurusan A, bisa caranya B, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena biasanya SMK itu langsung bekerja, ya nggak apa-apa, ya bekerja sesuai dengan kemampuan adik-adik. Jadi adik-adik punya privilege gimana adik-adik bekerja sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga nih, adik-adik punya tujuan karir. Oke, pasti di sini dari adik-adik yang udah kelas 11 tentunya sudah ada nih informasi-informasi yang beredar, mulai dari guru BK mungkin, mulai dari kakak tingkat mungkin yang kelas 12 yang sedang belajar bimbel untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya, untuk mengikuti misal untuk mengikuti UTBK dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada tujuan. Nah, di mana tujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti arah.
Nah, bagaimana arah karir kita itu seperti apa? Nah, kita itu harus menunjukkan atau bisa menargetkan apa ya sebenarnya tujuan kita itu sepertinya apa ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, fakta yang positif di lapangan menunjukkan bahwa siswa yang telah memiliki tujuan karirnya dengan baik itu biasanya ditandai dengan rasa semangat seperti itu. Nah, biasanya juga rajin mengikuti beberapa bimbingan dari guru BK. Nah, selanjutnya fakta negatif pun juga menunjukkan bahwa ada siswa yang enggan atau belum mengetahui bakat dan minat, sehingga belum tahu tujuan atau arah karirnya itu seperti apa, belum mengetahui. Nah, yang kedua adalah siswa yang menurun motivasinya. Yang ketiga adalah siswa sering tidak aktif mengikuti bimbingan konseling di sekolah. Nah, selanjutnya adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini menurut KBBI yaitu proses merencanakan bagaimana adik-adik dapat merencanakan karir mereka. Sebuah planning yang bagus, sebuah tujuan yang baik tentunya didasari dengan planning ataupun dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk bisa berada di garda terdepan atau tujuan kita, utama tujuan kita. Jadi di sini adalah proses merencanakan karir. Nah, biasanya dalam proses merencanakan karir ini ada jangka pendek dan ada jangka panjang ya adik-adik ya. Mungkin ada yang ingin menyebutkan tujuan adik-adik untuk jangka pendek ini itu apa? Ada yang mau sharing? Untuk saya jujur saya kurang tahu Bu rencana saya untuk jangka pendek ini bagaimana, karena saya juga belum begitu mengerti. Baik, terima kasih ya sudah sharing, sudah menyampaikan. Karena ada yang masih belum, karena belum mengenali potensi dirinya seperti itu. Namun kalau kita bisa merencanakan karir, tentu saja diawali dari hal-hal sederhana yang adik itu tahu, dari yang paling sederhana dulu, dari langkah kecil dulu. Mungkin dari minat saya Bu. Ya, bagus. Emang minat adik apa? Saya suka menggambar. Wah, itu adalah salah satu kemampuan yang adik miliki, yaitu dengan cara menggambar. Nah, itu adik juga bisa tingkatkan dengan mengikuti lomba-lomba. Nanti kan itu juga bisa menjadi salah satu syarat ketika juara perlombaan itu. Ya, kalau menang nanti kan bisa menjadi salah satu sertifikat yang nantinya akan menjadi salah satu syarat seperti itu untuk daftar di universitas maupun sebagai sebuah pengalaman yang sangat menarik. Nah, selanjutnya kemampuan menyelesaikan masalah, yaitu dimana menurut KBBI yaitu kemampuan itu adalah kesanggupan. Nah, selanjutnya menyelesaikan menurut KBBI yaitu juga membereskan. Berarti ketika kita berbicara mengenai kemampuan menyelesaikan masalah, yaitu dimana kesanggupan individu untuk menyelesaikan atau membereskan suatu permasalahan tersebut. Nah, di sini ada faktor positif di lapangan itu menunjukkan bahwa siswa dapat mengidentifikasi permasalahannya itu apa, seperti itu. Yang kedua adalah siswa dapat merumuskan alternatif penyelesaiannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya siswa dapat menetapkan pengambilan keputusan pada proses perencanaan karir. Akan tetapi fakta negatif pun juga ditemukan juga. Nah, yaitu siswa enggan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, siswa takut untuk mengambil tanggung jawab dan juga risiko. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini kakak ada video indikator yang terkait dengan kelima indikator yang telah kakak sebutkan tadi. Nah, supaya ini menjadi salah satu bentuk cerminan atau suatu bentuk dari prosesnya ya adik-adik ya, itu seperti apa, baik itu positif maupun negatifnya itu di lapangan seperti apa ya. Nah, di sini itu pertama adalah indikator dari penilaian diri positif. Nah, ini adik-adik dapat melihat di sini.
itu dia adalah penilaian diri positif. Nah, selanjutnya yaitu ada penilaian indikator dari negatifnya. Dapat disimak dulu ya adik-adik. Ngegame terus. Kapan belajarnya nih? Jo, ada apa Jo? Iya, kapan belajarnya? Kan mau UTBK. Oh iya ya. Apa sih bulan lagi? Aduh. Kalau misalnya 2 bulan lagi, emangnya udah nentuin jurusannya apa? Iya, belum. Dikirain. Soalnya aku masih bingung sama bakatku tuh apa, minatku tuh apa. Jadi aku masih belum bisa nentuin jurusan gitu loh Jo. Iya, tanyalah sama UTBK. Nanti aja deh. Nah, itu yang kedua, yaitu penilaian diri yang negatif, di mana dia belum mengenali potensi dirinya. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator informasi karir yang positifnya. Dapat disimak ya. Iya. Kemarin kalian foto di mana sih? Oh itu, aku foto di ini seminar. Seminar? Tentang apaan? Seminar tentang kebekaan Jo. Kebekaan. Iya, Oke. bimbingan konseling gitu. Oh, bimbingan konselingnya kayak jadi guru BK itu kan? Iya benar. Itu sempat juga yang baca. Oh, jadi pas waktu seminar itu dijelasin kalau nanti jurusan BK itu ternyata tidak hanya menjadi guru BK, tapi bisa kerja di puskesmas, jadi konseling juga, konseling puskesmas, terus bisa nanti ke jadi guru BK juga, terus nanti bisa ke mana itu namanya, ke Polres juga, itu kapasitas bisa disimak ya. Baik Bu. Banyak banget ya. Padahal dulu kamu pengennya jurusan biologi. Iya sih, dulu aku suka banget sama biologi, tapi semakin kesini tuh ternyata aku tertarik di bidang BK. Terus lah, makanya seru. Aku juga kayaknya butuh referensi lagi deh tentang. Oh iya, boleh boleh, nanti kalau ada yang informasi tentang aku lebih, aku kabarin ya. Baik, itu ya terkait dengan indikator informasi karir positif. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator informasi karir yang negatifnya. Diperhatikan ya adik-adik ya. Oh ini. Baik Bu. Aduh. Ada jadwal-jadwal. Iya, itu Bukannya kalian udah sering kedugul ya? iya sih, karena ada kayak event gitu loh di sana. Bukan apa? Ini ada apa namanya? Ada artis. Nadine Amizah kan? Iya, itu dah di sana. Jadi aku udah bisa itu tuh. Sarapan aja. Iya, Padahal ini buat masa depanku loh. iya sih, tapi untuk saat ini tidak sih. Yaudah aku aja ikut ya. Nah, itu dia adalah indikator dari informasi karir yang negatif. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi itu ada, adik-adik ya, diperhatikan ya, yaitu adalah memiliki indikator mampu menyelesaikan masalah positifnya.
itu dia adalah indikator mampu menyelesaikan masalah secara positif. Nah, selanjutnya yaitu ada negatifnya. Nah, di sini nih. Sebentar ya. Nah, ini. Dapat disimak ya, Adik-adik. Siap Bu. Cepet ini kecil. Iya, itu kasihan banget. Iya. Oke, mau ini lagi, coba lagi. Jangan gitu lah. Masih bisa kok. Iya, iya. Bisa, Kak, belajar apa? Ada nih tutor dari online gitu. Oh, orang itu ya? Iya, orang Mbak. Ya, sudah. Nah, itu dia ya, adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada perencanaan positif. Nah, perencanaan positif dapat dilihat ya seperti ini. Aja. Oh iya, kamu udah punya plan belum untuk depannya nih? Udah. Nah, apa kan? Kayaknya aku pengen kuliah. Oh, serius? Iya. Kemana? Ke Undiksa. Undiksa? Iya. Di mana tuh? Di Bali sih. Wah, jauh ya? Iya. Tapi udah punya plan itu udah bagus banget. Iya, ini juga lagi berusaha aja. Emangnya rencana untuk ke Bali itu kapan? Untuk UTBK-nya kebetulan aku juga di Bali juga di UTBK gitu. Udah ada? Iya. Aku kira di Isanya juga. Ya, jadi UTBK-nya aku di Budayana nanti sama ibu. Ya, jadi bisa deh. Good luck ya. Iya. Nah, itu dia ya. Selanjutnya yaitu yang video terakhir, yaitu memiliki perencanaan yang negatif ya. Ini bisa disimak. Oh iya, Din. Udah ada rencana belum? Kayak planning gitu belum? Untuk ya kemana gitu setelah dari sekolah? Belum ada tuh. Oh belum? Lagi 2 bulan tuh. Iya, aku masih belum tahu rencana ke depan itu seperti apa. Iya. Coba tanya guru BK. Guru BK kan juga sih kayak gitu. Bukan ngajarin orang yang ya karena lagi dia tuh masih materi ini jadi aku skip untuk konsultasi gitu ya. Ya Baik adik-adik, jadi itu dia ya video indikator contohnya. Baik adik-adik dari sana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya cukup Bu. Cukup ya. Baik, nah selanjutnya Ibu akan melanjutkan yaitu kepada materi yang berikutnya. Yaitu adapun di sini adapun contoh orang-orang yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ike Turdarsana MPD. Nah, beliau ini adalah seorang dosen bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki pengambilan keputusan yang baik sampai melanjutkan ke jenjang S3 hingga menjadi profesor. Nah, beliau juga dapat menciptakan inovasi baru sehingga menjadi seorang profesor dan sekarang menjadi guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, selanjutnya yaitu
itu ada Profesor Dr. Ketut Suharni MS, di mana beliau adalah seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah istrinya Prof. Darsana. Beliau memiliki intelijensi yang tinggi sampai melanjutkan ke S3 hingga menjadi profesor. Nah, beliau adalah guru besar yang memiliki konsentrasi penelitian, bimbingan, dan konseling di tingkat sekolah dasar, menengah maupun tinggi. Nah, beliau ini memiliki motivasi yang tinggi dalam penelitiannya. Nah, yang kedua adalah Pak B.J. Habibie, yaitu adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, beliau ini adalah seorang yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan karir yang baik dan juga dapat menjadi seorang ilmuwan. Begitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Dr. Putu Ari Darmawati, SPD FPD. Beliau ini adalah dosen kakak di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau juga menjabat sebagai koor prodi bimbingan dan juga konseling. Nah, selanjutnya adalah Profesor Dr. Niman Dantes. Beliau adalah dosen di bimbingan dan juga konseling juga. Beliau memiliki kemampuan pengambilan keputusan karir. Beliau sekarang menjadi guru besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan tentunya adik-adik juga dapat menemukan banyak sekali seseorang atau tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan karir yang baik ya. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri orang yang memiliki rendahnya pengambilan keputusan karir. Jadi kayak ada merasa dirinya tuh belum mampu seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah bingung akan tujuannya, bingung akan perencanaan masa depannya, belum bisa mengenali dirinya sendiri, belum mengetahui kelemahan kelebihan, belum bisa mengenali bakat dan juga minat. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi itu bagaimana dapat diasah dan juga dapat dilatih untuk bisa bagaimana dapat mengambil sebuah keputusan. Nah, sebuah keputusan itu sangatlah penting untuk kita pilih dan nanti kita akan bertanggung jawab untuk setelah memilihnya. Begitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya dari tokoh-tokohnya sudah sangat jelas. Nanti kalau misalkan adik-adik ingin menambahkan, dipersilahkan. Mungkin di sini adik-adik sering ya menemukan ataupun di media sosial mungkin yang menemukan tokoh-tokoh idola yang sudah sukses dalam perencanaan karirnya, dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, di sini ada pun materi selanjutnya yaitu adalah penerapan karir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana yang pertama adalah sebagai stabilitas ekonomi dan keamanan finansial. Tujuan utama dari memiliki pekerjaan yaitu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Nah, sehingga ketika sudah bisa mendapatkan pekerjaan tentunya akan mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, untuk mereka memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, tempat tinggal, dan biaya pendidikan. Nah, selanjutnya adalah memiliki jaringan sosial dan dukungan yang profesional. Nah, tentunya ketika kita dalam sebuah pekerjaan, kita akan memiliki banyak relasi ya, seperti itu ya, banyak relasi sehingga dapat bertukar ide, bertukar informasi, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, membuat hidup bahagia. Nah, di mana pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat ini adalah sebuah privilege yang sangat luar biasa, ya, dimana ketika kita memilih sesuatu yang kita inginkan tentunya akan berbeda suasananya ketika kita memilih pada hal-hal yang tidak kita suka, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dapat mencapai aktualisasi diri. Nah, di mana ketika adik-adik dapat mengaktualisasikan dirinya ini dengan cara mengikuti pelatihan, mengikuti seperti ini, ketika adik-adik sudah lulus ya, entah itu melanjutkan ke perguruan tinggi maupun nanti bekerja, silahkan sesuai dengan mantap dan minatnya. Oke? Nah, selanjutnya nanti adik-adik dapat bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, seperti itu.
Baik adik-adik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Nah, di mana di sini kakak akan membagikan kuesioner yang telah kakak buat. Adik-adik dapat mengisi. Kakak kasih waktu 5 menit, cukup ya untuk mengerjakan. Oke, ini ya adik-adik. Baik, silahkan dikerjakan. Baik, adik-adik, silahkan dikumpul ya. Baik, terima kasih. Nah, ini sebentar Ibu cek. Oke, baik adik-adik, di sini sudah Ibu cek dan nanti Ibu akan memberikan sebuah layanan selanjutnya, yaitu adalah bimbingan kelompok. Dari nama-nama 10 orang, Ibu akan kirimkan ke ketua kelas ya. Oke, ketua kelas, Ibu sudah sampaikan ya. Mohon diinfo ke teman-temannya. Seperti itu. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya.